kalah juga, nggak ada kemenangan sama sekali buat Qatar. Seperti itu ya, Bung ya. Jadi mungkin tapi untuk ada yang menarik karena di 5 dari 6 Piala Dunia terakhir, pertandingan ketiga tuan rumah selalu menang. Halo pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini bersama aku, Uci Saibah, dan Saya Mary Nandarsa. dalam program acara Haya Haya Piala Dunia 2022. Salam olahraga. Salam olahraga. Oke Bung, ini merupakan match di ketiga ya? Ya, penentuan. Babak penentuan. Oke, ini di grup A ada Qatar versus Belanda, tuan rumah. Yang sudah dipastikan nggak lolos. Oke, dipastikan nggak lolos. Kekalahan. Cukup sedih sih sebenarnya kalau melihat tuan rumah udah tersingkir di babak awal gitu ya. Oke, baik Bung, ini akan ada pembahasan mengenai pertandingan di grup A antara Qatar menghadapi Belanda yang akan dilangsungkan pada Selasa 29 November 2022 pukul 11 waktu Indonesia Barat atau 11 malam nih Bung. Dan ini mungkin tuan rumah akan menghadapi pemuncak klasemen grup A seperti itu Bung. Oke, ini untuk head to head kedua tim sendiri seperti apa, Bung? Ini akan menjadi pertemuan pertama antara Belanda sama Qatar. Sebelumnya kedua tim belum pernah ketemu. Belum pernah ketemu. Oke. Kalau untuk catatan pertandingan di Piala Dunia sendiri seperti apa nih, Bung? Belanda di luar ekspektasi mereka ya. Setelah menang melawan Senegal pertama, kemudian imbang melawan Ekuador. Imbang melawan Ekuador ini yang di luar ekspektasi mereka. Akhirnya kelolosan Belanda ke babak 16 besar tertunda, harus ditentukan di pertandingan terakhir. Artinya harus melihat hasil akhir dari pertandingan mereka. Seharusnya dua laga pertama Belanda sudah bisa lolos. Kalau untuk timnas Qatar sendiri? Qatar juga di luar ekspektasi mereka karena persiapan mereka untuk Piala Dunia ini cukup panjang. Dalam data yang ditulis oleh sebuah website bola di luar negeri bahwa Qatar ini sudah mempersiapkan diri 10 tahun yang lalu katanya. 10 tahun yang lalu, berarti dua periode Piala Dunia sebelumnya nih Bung? Dia sudah menyiapkan diri. Tapi ketika dia tampil di Piala Dunia, ternyata hasilnya di luar ekspektasi mereka, kalah 2 kali beruntun. Ini adalah pertama dalam sejarah tuan rumah Piala Dunia. Bahkan fase grup aja tidak lolos. Iya, kalah gitu. Ini kan Qatar berada di dasar klasemen ya Bung ya. Iya. Nah selaku tuan rumah juga pasti nggak ingin mengecewakan pendukung yang ada di Qatar juga nih. Mungkinkah ada peluang yang terjadi di pertandingan Qatar versus Belanda sendiri? Akankah Qatar memenangkan pertandingan seperti itu? Ini memang susah ditebak ya, karena Qatar harus berhadapan dengan Belanda yang Tapi kan tidak ada yang tidak mungkin. Secara peringkat Belanda paling atas di antara 4 tim di grup A ini. Dan ini juga terjadi di pertandingan terakhir. Tapi ada peluang untuk Qatar untuk meraih poin. Inilah kesempatan terakhir Qatar. Karena Qatar untuk menghibur pendukungnya, ini adalah peluang satu-satunya untuk meraih poin. Minimal imbang, dia sudah mendapatkan hiburan untuk pendukungnya atau untuk mengobati jerih payah dia persiapan selama menjelang Piala Dunia ini. Dan itu menjadi tekad bagi pelatihnya bahwa dia harus berusaha keras bagaimana bisa mendapatkan poin walaupun harus mati-matian menghadapi Belanda ini. Betul, soalnya kalau semisal ini kalah juga, nggak ada kemenangan sama sekali buat Qatar, seperti itu ya Bung ya. Jadi mungkin tapi ada yang menarik karena di 5 dari 6 Piala Dunia terakhir, pertandingan ketiga tuan rumah selalu menang. Oke, baik. Apakah ini Qatar berpeluang juga untuk menang? Satu-satunya yang kalah pada pertandingan ketiga tuan rumah adalah di Rusia kemarin. Rusia kalah 0-3 dari Uruguay. Itu satu-satunya kekalahan dalam 6 Piala Dunia terakhir. Dalam 6 Piala Dunia terakhir, berarti ada kemungkinan Qatar dapat mengalahkan Belanda ya, Bung? Kalau berdasarkan catatan itu ada peluang. Iya, soalnya kalau misalnya ini kalah lagi, penggemarnya juga kecewa pastinya. Terus ini kan, misal nih, kan tadi membahas kemenangan Qatar. Iya.
Kalau misal menang Qatar, nah itu buat Belanda sendiri seperti apa efeknya, Bung? Ataukah bisa saja terjegal atau gimana? Nggak lolos ke fase grup ini, nggak lolos ke 16 besar atau gimana? Ya, karena pertandingan ini akan terkait dengan pertandingan lain ya. Hasil Ekuador Senegal juga akan sangat menentukan. Kalau kemudian Belanda kalah, kemudian Ekuador menang, artinya Belanda sama Ekuador lolos. Sama-sama poin Belanda akan lolos jadi sebagai runner up kalau Ekuador yang menang. Kalau Senegal yang menang, artinya Belanda kalah, ini poin sama. Nah, tergantung nanti dia kebobolan berapa gol. Oke. Itu akan sangat menentukan selisih gol di antara kedua tim ini untuk menentukan siapa yang akan lolos. Kalau kemudian itu sama, ada faktor-faktor lain nanti yang akan diperhitungkan, mulai dari pelanggaran, seperti kartu kuning, kartu merah, dan barulah head to head nanti bisa jadi akan menjadi penentu untuk tiket terakhir. Oke, jadi ini nanti bakalan seru kalau semisal Qatar dapat mengalahkan Belanda, seperti itu ya, Bung ya? Iya, kalau itu terjadi ya. Tapi mungkin lah ya terjadi. Ada aja peluang untuk menang. Ada peluang. Kalau Oke, melihat baik. dua pertandingan terakhir, Belanda juga tidak superior terhadap lawan-lawannya. Karena kemenangan 2-0 atas Ekuador pada pertandingan pertama pun dianggap sebagai keberuntungan. Keberuntungan. Karena 2 gol tercipta jelang-jelang akhir pertandingan. Oke, Bung, mungkin itu saja pembahasan pertandingan antara Qatar versus Belanda. Dan bagi kalian pendukungnya Qatar maupun Belanda, boleh ya tulis-tulis di kolom komentar. Aku Uci Suaibah, Saya Merin Anderson. pamit undur diri. Bye-bye. Bye-bye.